Interpretasi. Interpretasi disebut juga dengan penafsiran fakta sejarah, yang termasuk tahap ketiga dalam penelitian sejarah. Interpretasi adalah menafsirkan fakta dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta sejarah, dan merangkai suatu fakta menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Interpretasi memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama adalah logis. Logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga fakta itu dapat digabungkan dan disusun menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Yang kedua adalah objektif. Peneliti itu harus menghindari subjektivitas dalam menafsirkan fakta sejarah, karena sejarah itu objektif. Yang ketiga adalah deskriptif. Karena sifat inilah, para peneliti dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang mereka gunakan. Yang keempat adalah selektif. Selektif di sini bermaksud agar tidak memasukkan semua fakta sejarah dalam cerita sejarah, melainkan memasukkan sebagian fakta yang dianggap paling relevan dan mendukung kebenaran sejarah tersebut. Interpretasi itu memiliki 2 tahap. Yang pertama adalah analisis. Analisis adalah menjelaskan suatu sumber sejarah yang ditemukan untuk dijadikan sebagai fakta sejarah. Contohnya seperti mengartikan bahasa di suatu prasasti yang ditemukan. Tahap yang kedua adalah sintesis. Sintesis di sini adalah menyatukan analisis dari sumber sejarah yang ditemukan menjadi satu kesatuan karya sejarah yang diharapkan. Kesalahan-kesalahan interpretasi. Yang pertama adalah kesalahan prototo. Kesalahan ini beranggapan bahwa bukti itu hanya berlaku untuk keseluruhan. Contohnya itu dalam buku karya Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, itu ada ungkapan bahwa gadis Jawa itu dipingit. Tapi kenyataannya hanya gadis bangsawan Jawalah yang dipingit. Gadis desa nggak dipingit. Yang kedua adalah kesalahan totem properti. Kesalahan ini itu merupakan kebalikan dari kesalahan yang pertama tadi. Contoh dari kesalahan ini adalah semua orang yang belajar di Belanda itu dianggap gayanya itu seperti orang barat, padahal tidak. Kesalahan yang terakhir adalah kesalahan menganggap pernyataan umum sebagai fakta. Contoh dari kesalahan ini adalah ada anggapan bahwa semua Tionghoa itu adalah pedagang. Padahal tidak semua orang Tionghoa itu pedagang. Banyak yang menjadi guru, dokter, dan masih banyak lain.